Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan kali ini saya memberikan judul Martabak, yang didasarkan dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, siapa tidak kenal martabak? Ya, sajian ini dikenal sangat merakyat. Nama martabak sendiri merupakan kosakata serapan dari bahasa Arab, murtabak atau mutabah, yang artinya dilipat. Nama ini disematkan karena merujuk pada proses pembuatannya yang dilipat-lipat. Jenis sajian ini kadang disebut sebagai martabak asin, martabak Mesir, atau martabak telur. Bahan utamanya adalah telur, baik telur bebek ataupun ayam, potongan daun bawang, daging cincang, dan potongan bawang bombay. Semua bahan ini dibungkus dalam lembaran tipis tepung, kemudian digoreng dan dibentuk menjadi persegi. Di hampir semua sudut jalanan di Jakarta ini, kita dapat menjumpai pedagang martabak. Bisa jadi, selain bakso dan mie ayam, pedagang martabak merupakan profesi pedagang yang paling banyak dijumpai. Saya pernah mencoba menghitung jumlah pedagang martabak yang ada di sepanjang jalan dari traffic light Klender sampai ke traffic light Buaran. Menurut Google Maps, panjang jalan itu kira-kira hanya 3 km. Akan tetapi, di sepanjang jalan itu saya menjumpai ada belasan pedagang martabak yang menjajakan dagangannya. Bukankah itu menunjukkan bahwa martabak merupakan sajian yang diminati atau selalu dicari? Betul, martabak merupakan sajian yang bisa dinikmati dalam suasana apapun. Ia cocok untuk suasana santai sebagai cemilan. Ia juga bisa dinikmati sebagai lauk ketika makan. Bisa juga sebagai sajian ketika arisan dan sebagainya. Bahkan untuk kalangan remaja atau pemuda yang sedang menjalin asmara, martabak dikenal sebagai alat negosiasi dengan calon mertua agar hubungan asmara dapat disetujui. Mungkin Anda dulu juga pernah mengalaminya, bukan? Kali ini saya tidak akan mengulik bagaimana proses pembuatannya, karena saya memang hanya pembeli dan penikmat saja. Saya mengajak kita melihat martabak dari sisi yang lain. Banyaknya pedagang martabak di hampir semua ruas jalan memunculkan sebuah refleksi bagi saya. Oleh karenanya, saya melihat martabak sebagai sebuah akronim dari Mari Kita Berbakti. Maksud saya begini, bila di sepanjang jalan kita dapat menjumpai pedagang martabak, itu artinya bahwa setiap melangkah, kita juga diingatkan untuk tidak melupakan bakti kita kepada Tuhan. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan bahwa ibadah itu dilakukan di sepanjang kehidupan sebagai persembahan hidup. Paulus menyebutkan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Frasa terakhir yang diterjemahkan dengan yang sejati merujuk pada arti spiritual atau masuk akal, reasonable. Maksud Paulus sangat jelas, bahwa bila kita hidup oleh kemurahan-kemurahan Allah, maka mempersembahkan hidup kepada Allah seharusnya menjadi hal yang mudah. Dengan kata lain, karena hidup merupakan persembahan kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita ini juga merupakan bakti kita kepada Tuhan. Martabak yang dijajakan di sepanjang jalan mengingatkan kita
agar setiap saat kita menggunakan hidup ini sebagai bakti kita kepada Tuhan. Martabak, mari kita berbakti. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mempergunakan seluruh pikiran, tutur kata, dan perilaku kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.